Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes merupakan salah satu ulama besar Nusantara khususnya di bidang tasawuf dan keilmuan keislaman. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Ihsan bin Kiai Haji Dahlan. Lahir pada abad ke-19 di Kediri, Jawa Timur. Syekh Ihsan merupakan anak dari Kiai Haji Dahlan dan Ibu Nyai Artimah binti Kiai Ilyas, juga sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes Kediri, yang didirikan oleh orang tuanya menjadi pusat pengajaran ilmu agama Islam, khususnya kitab kuning. Nama Syekh Ihsan Jampes sendiri semakin dikenal luas setelah karya monumentalnya yang berjudul Sirat Al-Talibin, yaitu syarah atau penjelasan atas kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali, mendapat pengakuan dari dunia Islam. Kitab ini tidak hanya dipelajari di Indonesia tetapi juga di Timur Tengah, dan menjadi bukti dari kontribusi ulama Nusantara dalam khazanah keilmuan Islam secara global. Syekh Ihsan Jampes wafat pada tahun 1952 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga pesantren Jampes yang terletak di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana makam beliau hingga kini banyak diziarahi oleh santri, ulama, dan masyarakat umum sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan keilmuan beliau. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said, putra dari Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur, seorang adipati dari wilayah Tuban pada masa akhir kerajaan Majapahit, dan dari ibu yang bernama Dewi Nawangrum, yang disebut juga sebagai Putri Ki Ageng Selo. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi atau pertengahan abad 15. Metode dakwah Sunan Kalijaga sangat khas karena memanfaatkan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit, tembang, gamelan, dan tradisi adat Jawa sebagai media penyampaian nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga juga memiliki peran penting dalam perkembangan Kesultanan Demak, baik sebagai penasihat spiritual maupun tokoh pemersatu umat. Beberapa peninggalan budaya tradisi Islam di Jawa seperti sekaten sering dikaitkan dengan peran beliau dalam mengislamkan masyarakat melalui pendekatan budaya. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat sekitar tahun 1513 Masehi. Sebagian sumber menyebut beliau telah wafat pada awal abad 16.
namun tanpa tanggal dan bulan yang pasti. Makam Sunan Kalijaga berada di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kompleks makam ini terletak tidak jauh dari Masjid Agung Demak. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Ngudung, seorang panglima perang Kesultanan Demak, dan Ibu Syarifah yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada akhir abad ke-15, yaitu sekitar 1480 sampai 1500 Masehi. Peran Sunan Kudus dalam perkembangan Islam sangatlah menonjol. Pada masa Kesultanan Demak, beliau dipercaya menjadi panglima perang, penasihat keagamaan, sekaligus qadhi atau hakim agama kerajaan. Kedudukan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Sultan Demak terhadap keilmuan dan kepemimpinan Sunan Kudus. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 Masehi. Keunikan masjid ini terletak pada arsitekturnya yang memadukan unsur Islam dan Hindu-Buddha, khususnya pada bangunan menaranya. Warisan perjuangan Sunan Kudus masih terasa hingga kini, baik melalui ajaran, tradisi keagamaan, maupun peninggalan sejarah yang menjadi identitas Kota Kudus sebagai kota santri dan pusat dakwah Islam di Jawa. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi atau abad ke-16. Sunan Kudus dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus yang terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah dan merupakan salah satu situs sejarah Islam penting di Indonesia. Sunan Raden Fatah. Sunan Raden Fatah atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Patah merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama dari Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Raden Patah merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir dari Campa yang telah memeluk Islam. Diperkirakan Sunan Raden Fatah lahir pada tahun 1455 Masehi atau sekitar pertengahan abad ke-15 di Palembang, Sumatera Selatan. Sejak muda Raden Patah menimba ilmu Islam kepada para ulama dan mendapat bimbingan dari Wali Songo, terutama Sunan Ampel yang kemudian menjadi mertua beliau. Dengan dukungan para wali, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15 Masehi. Raden Patah juga berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang menjadi simbol persatuan umat Islam dan pusat kegiatan keagamaan
serta sosial masyarakat. Sunan Raden Fatah diperkirakan wafat sekitar tahun 1518 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Demak yang berada di sekitar Masjid Agung Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam Sunan Raden Fatah hingga kini menjadi salah satu situs ziarah sejarah Islam yang penting karena beliau dikenal sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak sekaligus tokoh besar dalam perkembangan Islam di Jawa.